Hari ini alhamdulillah kantor BPP Teluk Pandan kedatangan tamu istimewa Pak Joko. Beliau kebetulan seorang kepala rumah potong hewan Sangatta. Hari ini berkunjung, mungkin ada beberapa yang ingin kami tanyakan terkait pemotongan hewan di Kutai Timur. Untuk penyediaan daging di Kutai Timur bagaimana, Pak? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sapi-sapi lokal? Apakah mencukupi pemenuhan pangan, khususnya daging di Kutai Timur? Mungkin itu dulu, Pak, pertanyaan awal. Pak Joko bisa jelaskan? Siap. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, selama ini saya belum pernah berkunjung. Sudah pernah berkunjung, tetapi ini yang setelah kami pindah dari penyuluh. Kebetulan tadi yang disampaikan benar, saya di rumah potong hewan yang ada di Kutai Timur, dan salah satu-satunya rumah potong hewan yang mempunyai legalitas halal. Masalah ketersediaan daging yang ada di Kutai Timur, berhubungan daging, alhamdulillah sapi-sapi yang ada di RPH itu mencukupi untuk stok daging setiap harinya yang dipotong di RPH untuk mencukupi kebutuhan daging yang ada di Sangatta dan sekitar. Kalau boleh tahu, Pak, ini untuk daging di Kutai Timur itu setiap hari atau setiap bulannya berapa perlunya, Pak, kira-kira? Oke. Dalam sekali potong setiap hari itu minimal 3, dan itu yang ada di RPH. Nah, selama ini kan ada juga yang memotong masih di luar RPH. Ada sekitar 8 pemotong. Harapan kami nanti yang di luar pemotong ini bisa masuk di RPH. Dengan kita menyiapkan fasilitas yang ada di RPH, seperti tempat dan sebagainya, ada semua, sudah siap. Dan yang ada di luar RPH, itu tidak ada yang namanya halal, izin. Yang ada izinnya cuma di RPH. Nah, terus ini, Pak, bagaimana ini ada kendala, pernah saya dengar dari peternak, katanya susah ini, Pak, penjualan apa segala macam masalah daging ini, Pak. Terutama Pak pemasarannya nih, Pak. Untuk mengatasi hal ini bagaimana nih, Pak? Alhamdulillah. Kalau untuk pemasaran, ini kan sekarang ada program namanya MBG, makan bergizi gratis. Salah satunya adalah produk dari hewani maupun dari hewani, sapi dan ayam. Untuk MBG sendiri, ada Koperasi Merah Putih itu rencana akan melakukan pemotongan di RPH. Syarat yang harus masuk di MBG itu salah satunya produk halal. Kenapa kok halal? Karena untuk ngasih gizi yang ada untuk anak-anak kita yang di sekolah. Nah, terus ini, Pak, ada juga masalah untuk apa? Kalau di peternakan tuh mungkin masalah penanganannya, perawatannya, dan segala macam. Itu bagaimana, Pak, untuk penanganannya, Pak, untuk apa selama ini di peternakan Kutai Timur? Untuk penanganan penyakit, terus apa untuk perkembangbiakannya, untuk sanitasi kandangnya, itu kan biasa terjadi juga, Pak. Untuk penanganan penyakit, alhamdulillah pada bulan ini kita lakukan namanya vaksin cembrana khusus untuk sapi bayi. Itu sudah dilakukan dari teman-teman Keswan, ya mungkin di Teluk Pandan juga ada Keswan yang sudah melakukan namanya vaksinasi cembrana dan juga vaksinasi PMK. Untuk sanitasi kandang, kalau sapinya itu dikandangkan, biosecurity itu tetap dilakukan selama masih ada proses penggemukan. Pasti dilakukan namanya biosecurity dan pencegahan penyakit yang dikontrol dari teman-teman Poskeswan yang ada di Kecamatan Teluk Pandan maupun yang ada di Rantau Pulung. Di 18 kecamatan ada sekitar 8 Poskeswan yang ada di Kutai Timur. Dan itu pun masih kurang. Kekurangan tenaga dengan jumlah luas wilayah
yang hampir sama dengan Jawa Barat, hanya 1 kabupaten yang ada di Kutai Timur. Iya, luar biasa Pak ya penanganan Iya. apa nih untuk apa penyediaan Nah, daging terus di yang tadi yang Kutai dibilang Timur. untuk apa namanya perkembangbiakannya, kita lakukan namanya IB, inseminasi buatan. Kebetulan setiap UPT itu ada petugas inseminasi buatan. Contoh yang ada di Teluk Pandan ini ada namanya Pak Pono. Pak Pono sebagai petugas inseminator, reproduksi, dan ganrep. Gangguan reproduksinya, para medisnya ada semua, dan ada juga yang namanya dokter hewan. Dokter hewan ada di Puskeswan Teluk Pandan, ada namanya dokter Tika. Alhamdulillah dekat dari BPP ke Puskeswan itu dekat sekali. Jadi saling komunikasikan enak, memperlancar tugas-tugas teman-teman penyuluh. Apalagi teman-teman penyuluh sekarang sudah ditarik ke pusat, kan lebih enak lagi koordinasinya dengan Keswan, baik kecamatan, baik ini pun seperti itu. Mungkin itu. Satu pertanyaan terakhir Pak Joko, harapannya ke depan untuk Kutai Timur masalah swasembada daging, kira-kira ada yang bisa disampaikan Pak Joko? Siap. Untuk harapan di Kutai Timur untuk swasembada daging, alangkah bagus lagi kalau sapi-sapi yang ada di Kutai Timur ini dikandangkan dan mengikuti aturan yang disampaikan teman-teman dari Puskeswan maupun dari teman-teman penyuluh dan dinas. Yang utama, bagi pemotong, pemelihara sapi, silakan memotong sapinya di rumah potong hewan yang ada di sana. Lisensi halal. Di sana sebelum sapi masuk dipotong, sebelum daging keluar, ada namanya dokter hewan ririn. Dia selalu melihat mortem, anti mortem. Sebelum dipotong kita cek, setelah dipotong kita cek kesehatannya, dan juga ada petugas yang namanya petugas ini Kesmafet, kesehatan masyarakat veteriner. Ada. Mungkin itu kalau nanti bisa hubungin saya atau teman-teman yang ada di sini, kalau ada yang berminat motong di sana, kita siapkan fasilitas. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Kami sangat berterima kasih sekali sudah diberikan arahan, informasi tentang rumah potong hewan sampai dengan penanganan sapinya sendiri. Mudah-mudahan kita berharap swasembada daging di Kutai Timur bisa berhasil Pak Joko. Amin. Ya.